siang pemirsa, kabar terkini hadir hari ini untuk membawakan berita yang faktual dan terpercaya yang telah kami persiapkan untuk Anda. Bersama saya Valerie Mamoto, inilah kabar terkini selengkapnya. Saudara, kita masuk kepada informasi yang pertama. Kemajuan teknologi internet dan perangkat telepon pintar seolah tak bisa lagi dibendung. Saat ini, perangkat telepon pintar mampu dijejali oleh berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi media sosial hingga permainan atau games. Baru-baru ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kecanduan game termasuk salah satu penyakit gangguan mental. Lalu, seperti apakah efek kecanduan game tersebut? Saksikan berita selengkapnya. Selain media sosial, telepon genggam juga dilengkapi dengan beragam fitur lain. Berbagai macam fitur hiburan tersedia dalam satu genggaman tangan, mulai musik, film, hingga permainan atau game. Bermain game online melalui smartphone tidak hanya dominasi remaja. Orang dewasa pun tak kalah dalam hal ini. Lihat saja remaja hingga dewasa ini. Justru asik bermain game hingga jari jemari tak henti mengontrol permainan. Tapi tahukah Anda, Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan kecanduan game online sebagai penyakit gangguan mental. Di bawah klasifikasi gangguan adiksi perilaku ini ada dua, yaitu gambling disorder atau gangguan berjudi, dan yang kedua adalah gaming disorder atau gangguan bermain games. Pada gangguan bermain games ini bisa yang games online maupun offline. Nah, mereka WHO ini menetapkan klasifikasi terdiri dari beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai gangguan bermain games. WHO menambahkan kecanduan game online ini ke dalam versi baru International Statistical Classification of Diseases atau IDC, yang merupakan sistem berisikan daftar penyakit. Berikut gejala, tanda, dan penyebab. WHO menetapkan klasifikasi yang terdiri dari 3 kriteria untuk dikatakan sebagai gangguan bermain game terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Pertama adalah individu tersebut tidak bisa mengontrol permainan gamesnya. Jadi secara impulsif terus-menerus melakukan permainan games tersebut. Yang kedua adalah individu tersebut memprioritaskan bermain games dibandingkan dengan kegiatan lain atau aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah individu tersebut terus bermain games semakin meningkat secara terus-menerus walaupun ada konsekuensi negatif yang dia alami. Dari sejumlah informasi internasional tersebut, korban dari kecanduan game online hingga berujung pada pelemahan fisik sudah tercatat di beberapa negara. Di Filipina, Mary Mundok Idanan, seorang gadis berusia 23 tahun menderita stroke setelah bermain game online selama 8 jam non-stop. Hal serupa juga terjadi di Cina, seorang remaja yang tidak disebutkan namanya mendadak mengalami kelumpuhan setelah bermain game lebih dari 20 jam non-stop. Rustam, remaja berusia 17 tahun tewas setelah bermain game online selama 22 hari tanpa henti. Rustam yang sebelumnya diketahui mengalami kelumpuhan sering menghabiskan waktunya dengan bermain game. Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini tak sedikit pengguna handphone mulai terjebak dengan video game, salah satunya Mobile Legends. Mobile Legends masuk dalam kategori game MOBA atau Passive Online Battle Arena. Game ini muncul di Indonesia pada tahun 2015. Kini Mobile Legends telah menjadi primadona bagi para penggemar game. Lantas apakah kecanduan game online sudah banyak? Faktanya para remaja ini misalnya larut dalam permainan, tak jarang beberapa di antara mereka tersulut emosinya. Mundur, masa cukup, ya Allah. Mundur, ayo maju ke belakang sekolah. Dasar kamu, sak antingmu, sak kepala sekolahmu. Satu lagi, sampai. Ya. Berkata kasar seolah menjadi lumrah. Tak jarang handphone menjadi korban emosi karena kalah bermain.
Kita telah mengumpulkan beberapa narasumber untuk diwawancarai. Saat ini, rekan tim kita, Vanessa Tesalonika Oley, telah berada di lokasi untuk mewawancarai para narasumber. Untuk Vanessa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Valerie Mamoto yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri 30 Manado bersama narasumber kita yaitu Bapak Boy Sambeka. Bapak, saya mau bertanya, kira-kira pendapat Bapak tentang perkembangan iptek sekarang itu bagaimana dan dampak buruk serta dampak positifnya itu apa di zaman sekarang? Terima kasih. Untuk perkembangan teknologi di saat sekarang ini sangat luar biasa, sangat membantu, mempermudah ketika kita melaksanakan tugas dan pekerjaan. Nah, tidak seperti yang zaman-zaman yang lalu ketika teknologi itu belum terlalu berkembang, ya tenaga manusia sangat besar diperlukan, tetapi sekarang bisa digantikan dengan teknologi. Tapi ketika sekarang juga kita harus menyikapi bagaimana teknologi semakin berkembang. Ketika dia semakin tumbuh, harus kita lebih waspada. Karena teknologi saat ini sering dikatakan kalau kita tidak bisa mengantisipasinya, contohnya dalam teknologi informasi, ya, itu bisa menjadi sesuatu yang fatal bagi kita. Contohnya seperti ini, ya, media-media sosial yang digunakan bisa menjadi manusia itu jadi individual, bahkan juga meresahkan ketika berita-berita hoaks bisa nampak dalam media sosial, sehingga perpecahan bisa terjadi karena juga media sosial. Maka itu dampak yang sangat negatif ketika teknologi ya semakin canggih. Jadi di sini bagaimana kita menyikapi, ya, kita boleh berlomba-lomba menciptakan teknologi, tetapi digunakan dalam hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Boy Sambeka atas waktunya. Sekian dari saya, wartawan Berita Pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vanessa Tesalonika Oley yang sudah mewawancarai warga sekitar yang berada di lokasi. Informasi yang kedua untuk hari ini. Telah dilaporkan tim Polda Maluku telah menangkap seorang mahasiswa yang ketahuan menjual konten pornografi di sosial media. Pelaku berhasil ditangkap setelah 2 orang korban melapor ke polisi terkait penjualan konten pornografi melalui sosial media. Simak berita selengkapnya. Pelaku berhasil ditangkap setelah 2 korban melapor ke polisi terkait penjualan konten pornografi melalui media sosial. Pelaku merupakan mahasiswa Teknik Informatika di Jogja ini mengaku melakukan aksinya dari kamar kos saat masih di Jogja. Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2019 dan jumlah korban mencapai 295 orang. Pelaku menjual konten pornografi mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000, sehingga keuntungan yang diraup pelaku mencapai Rp50 juta. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 3 unit ponsel, 2 unit kamera, 1 hard disk, 6 memori, dan akun media sosial. Ada berupa foto dan video. Videonya terdiri dari 2 video pria dan 257 video wanita yang sudah dibagikan 1.178 foto dan 154 video. Pertukaran foto dan video itu dilakukan by WA, WhatsApp, chat pribadi dengan tersangka. Jadi bagi yang mengirimkan foto, harus mengirimkan pulsa dengan Kita telah mengumpulkan beberapa narasumber untuk diwawancarai. Saat ini, rekan tim kita, Vanessa Tesalonika Oley, telah berada di lokasi untuk mewawancarai para narasumber. Untuk Vanessa, dipersilakan. Baik, kembali lagi bersama saya, Vanessa Tesalonika Oley. Saat ini saya sudah berada di depan SMP Negeri 2 Manado bersama narasumber kedua kita, yaitu Kak Soleh. Baik Kak, jadi saya mau menanyakan pendapat Kak tentang pornografi yang sekarang mudah diakses oleh perkembangan iptek
Jadi bagaimana tanggapan Kak dan mungkin Kak akan memberikan solusi bagi yang sudah kecanduan pornografi? Silakan. Oh, mau saya pegang? Oh iya, pertama-tama terima kasih sudah jadi salah satu narasumber. Yang pertama, kalau dilihat dari kecanggihan teknologi zaman sekarang, betul apa yang dikatakan sama si adik yang satu benar ini, mengakses situs-situs web yang berbaur pornografi itu memang sudah sangat mudah. Bahkan bukan hanya untuk orang dewasa, anak kecil juga sudah bahkan lebih paham daripada orang dewasa. Kalau ditanyakan dari segi bagaimana cara untuk mengatasi, ya kita kembali lagi. Yang paling pertama adalah peran penting orang tua, baik dari segi agama maupun Islam maupun non Muslim, itu maksudnya sudah punya aturan masing-masing, yang mana tidak boleh melakukan yang hal-hal yang negatif. Pasti semua sama, di semua agama sama, melakukan hal-hal yang negatif itu semuanya peraturannya sama. Itu peran pertama orang tua. Peran kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, bagaimana cara guru-guru mereka bisa mendidik. Karena bagaimanapun pemerintah bersikeras membuat situs itu terblokir, tetap saja ada para hacker-hacker yang profesional yang bisa membuka situs-situs itu dan bisa menyebarkan melalui link apa saja. Dan situs seperti itu tidaklah lumrah di zaman sekarang, kita bisa akui itu. Karena karena adik-adik pun sudah tahu, mungkin bahkan adik-adik juga pernah nonton, iya kan? Pernah terkeceplosan untuk nonton, dan bagaimana tanggapan kalian dari pribadi kalian sendiri kan pasti negatif. Nah, caranya memang satu, peran-peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan, peran guru untuk mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, terutama yang tadi. Masih banyak hal-hal negatif, tapi yang pastinya sesuai dengan pertanyaan, kita bisa kembalikan semuanya dari dasar seperti itu. Kalau didikan dari orang tua itu baik dari kecil, melarang, memberikan batasan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget, nah itu akan bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang anak-anak itu beda dengan zaman-zaman kita dulu. Kalau Kak dulu ke sekolah, orang yang bawa HP itu aja sudah, yang HP Nokia itu sudah sangat mewah. Sekarang itu adik-adik kalau nggak bawa HP ke kelas, ke sekolah itu dibully sama anak-anak, dibully sama teman-teman, akhirnya jadi malu. Padahal itu menjadi salah satu pembunuh karakter anak-anak. Karena anak kecil itu sudah tahu, dan orang tua pun itu ketika anak menangis, HP yang didahulukan. Bahkan anak-anak bisa dikatakan lebih leluasakan untuk bermain HP ketimbang bermain permainan tradisional. Nah, itu menjadi salah satu momok anak-anak yang tidak sengaja membuka situs-situs yang berbahaya, akhirnya menjadi penasaran, akhirnya dia mencari lagi. Otak anak-anak sekarang itu lebih pintar daripada otak zaman dulu, bisa dilihat dari sekarang. Jadi kalau mereka kebuka satu, akhirnya kebuka dua, kebuka tiga, dan mereka penasaran untuk mempraktekannya, akhirnya banyak yang terjadi sekarang, anak-anak yang menikah di usia yang belum masuk usia dewasa. Kalau usia dewasanya kita dapat KTP 18 ya, kalau nggak salah 18-19 ya, seperti itu. Banyak yang mengajukan ke pengadilan untuk menikah saat muda, tanda kutip mereka sudah hamil duluan dan mereka sudah berpacaran di luar pernikahan. Itu yang sudah menjadi momok utama perang saat ini, adalah bukan hanya perang terhadap kasus-kasus seperti narkoba, padahal yang paling utama adalah generasi kita ini hancur. Nah, bagaimana cara bisa mengatasi? Dari kesadaran diri masing-masing, mulai adik-adik ini yang sudah mau belajar, berbagi dan melindungi untuk teman-temannya maupun adik-adik yang di bawahnya, banyak memberi dan banyak
memberikan motivasi-motivasi dan pelajaran-pelajaran kepada adik-adik di bawah agar mereka tidak bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kak rasa cukup segitu ya. Baik, terima kasih Kak Soleh untuk informasinya dan juga waktunya. Saya kembalikan ke Valerie Mamoto yang berada di studio. Terima kasih. Perkembangan iptek dari waktu ke waktu semakin cepat dan canggih, didukung oleh arus perkembangan yang semakin hebat. Adapun banyak sekali pengaruh dan dampak-dampak buruk yang dibawa oleh perkembangan iptek. Sebagai putra-putri generasi penerus bangsa, kita harus berlaku bijak dan memiliki sifat selektif dalam menggunakan dan menghadapi perkembangan iptek. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Valerie Mamoto pamit undur diri dan sampai jumpa.